Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Daniel dalam catatan Daniel. Nah, teman-teman, terima kasih udah klik video ini dan menonton video ini hingga selesai. Dan teman-teman, topik yang akan kita bahas kali ini tentang indeks yang memang sudah menguat atau IHSG memang sudah menguat, teman-teman, tetapi masih banyak saham yang belum pulih. Nah, artinya ini sebenarnya sebuah peluang bagi kita sebagai investor yang tentu saja mencari saham-saham yang terbilang bagus secara fundamental, tapi harganya belum terapresiasi pasar. Nah, jadi teman-teman, kalau kamu melihat angka di balik layar atau di belakang layar atau di depan layar gitu ya, mungkin kamu akan berpikir bahwa pasar Indonesia saat ini sedang baik-baik saja. Tapi cuman coba teman-teman perhatikan lebih dekat, angka bisa naik, tapi narasi di balik layar itu bisa jauh lebih kompleks. Nah, bagaimana pembahasan selengkapnya? Yuk kita simak setelah pesan-pesan berikut. Teman-teman, kalau kita perhatikan memang IHSG itu naik tajam dalam sebulan terakhir. Ini chart saya tampilkan untuk year to date dan juga satu bulan. Gimana kabar LQ45 dan saham blue chip? Nah, jadi performa IHSG dalam satu bulan terakhir yakni menguat 646,10 poin atau setara dengan 9,37%. Dan secara year to date ini masih mencatatkan kenaikan sekitar 380,29 poin atau 5,1%. Sekilas ini memang terlihat sinyal yang positif. Apakah investor kembali optimis dan pasar mulai bangkit? Nah, tunggu dulu teman-teman. Kita lihat dulu apa yang bisa menjadi pembanding. Nah, di satu sisi LQ45 yang diisi oleh saham-saham elit atau perusahaan besar, kemudian dianggap liquid dan memiliki fundamental yang kuat, malah mencatatkan performa yang tidak terlalu bagus. Atau bisa dibilang mencatatkan performa yang tidak terlalu bagus atau negatif secara performa gitu ya. Nah, sementara kalau kita lihat LQ45 secara year to date itu mengalami koreksi 42,7 poin atau setara dengan 5,10%. Meskipun memang dalam satu bulan terakhir sudah mulai beranjak naik 23,93 poin atau 3,11%. Nah, artinya kenaikan IHSG ini memang lebih banyak didorong oleh saham-saham yang memang berada di luar LQ45. Jadi bukan yang besar dan stabil, tapi justru saham-saham yang non-mainstream, yang memang sedang hype dan ramai diperbincangkan. Termasuk saham-saham yang baru IPO dan menjadi saham konglomerasi. Nah, bagaimana dengan saham-saham perbankan atau saham banking, teman-teman? Kalau bisa kita perhatikan chart yang ada di bawah ini, itu saham banking masih terbilang lesu. Jadi saham perbankan ini biasanya menjadi penggerak pasar, tapi kali ini justru belum menunjukkan pemulihan yang signifikan. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman bahwa dalam satu bulan dan secara year to date, BBCA itu sudah minus sekitar 1,74 dan secara year to date bahkan sudah minus 12,66%. Sementara Bank Mandiri atau BMR ini secara satu bulannya returnnya minus 3,8% dan secara year to date sudah minus sekitar 17,72%. Nah, artinya kalau untuk BBNI minus 0,49% dan secara year to date minus 5,98%. Kemudian untuk BRI sendiri di satu bulan terakhir returnnya 3,19 dan secara year to date 8,71%. Jadi dari keempat bank terbesar ini hanya BUMN yang bisa kita cermati, kalau khusus BUMN terbesar, hanya Bank Mandiri yang masih solid secara year to date. Dan hanya BRI yang mencatatkan kenaikan dalam sebulan terakhir. Selebihnya masih tertinggal jauh. Sementara itu, BCA memang saham yang paling liquid dan defensif selama bertahun-tahun justru mengalami koreksi yang tajam. Nah, jadi ini memberi sinyal bahwa likuiditas pasar tidak lagi tertahan pada saham-saham yang berfundamental kuat. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan pembahasan. Sementara itu, sebenarnya kemana arah likuiditas pasar? Jadi kalau kita bisa tarik garis lurusnya, ada saham IPO dan juga saham konglomerasi memang lagi naik daun. Nah, jadi kenaikan IHSG, sementara kenaikan IHSG itu dan sementara LQ45 dan juga perbankan tertinggal, em, pergerakan selera pasar itu mengalami pergerakan gitu ya. Jadi saat ini memang investor tampak sedang hype dengan saham IPO yang baru listing dan juga mengalami euforia yang tinggi. Nah, sementara itu saham konglomerasi juga mengalami hal yang sama.
baik karena aksi korporasi, kemudian aksi ekspansi yang cukup mengejutkan, dan juga sentimen-sentimen grup gitu ya teman-teman ya. Nah sebenarnya apakah ini murni pergeseran strategi atau ada aroma-aroma ini terjadi gorengan bandar? Nah di beberapa postingan sosial media kita melihat bahwa memang IHSG ini sudah di atas 7.500 per penutupan kemarin. Sementara kalau kita perhatikan indeks LQ45 masih di 794. Nah, jadi teman-teman, apakah ini artinya IHSG itu menjadi indeks gabungan-gabungan dari saham-saham yang memang menggerakkan pasar? Nah, kalau LQ45 jelas bahwa ini saham-saham aktif. Sementara di satu sisi, kalau kita perhatikan, IHSG itu sudah melampaui masa awal tahun. Nah, atau secara year to date sudah naik. Nah, jadi sudah kembali di 7.500-an, tetapi memang kalau kita perhatikan secara market cap juga teman-teman ya. Nah, ini saya tunjukkan data market cap bahwa kalau kita perhatikan secara resmi brand itu udah menjadi market cap terbesar di bursa dan menggeser BCA. Nah, artinya apa teman-teman? Bahwa saham-saham Konglo yang bisa dibilang sebelumnya ini tidak terlalu besar market cap-nya, sekarang sudah mulai gila-gilaan. Nah, artinya apa? Mereka ini saham-saham ini sudah sangat hype gitu ya, sangat mahal dan sudah irasional kalau bisa kita bilang. Sudah sulit untuk mengukur bagaimana kita memvaluasinya. Nah, jadi kalau untuk seperti ini memang tidak ada yang bisa dijelaskan secara fundamental. Mungkin dengan bandarmologi masih bisa kita jelaskan. Bandarmologi, kemudian teknikal masih bisa secara teknikal dan bandarmologi. Nah, tetapi memang ini mencerminkan betapa cepatnya kapitalisasi pasar itu berpindah ke sektor energi baru dan terbarukan, terutama memang yang didukung oleh narasi yang besar dan juga sentimen global. Tentu saja seperti itu teman-teman ya. Nah, kita bisa lanjutkan pembahasan. Nah, jadi sebagai kesimpulan dalam diskusi kita kali ini bahwa sebenarnya fundamental memang belum ditinggalkan, tapi memang sedang ditinggalkan sementara. Jadi saat ini memang masih banyak saham-saham berkualitas yang justru tertinggal secara harga. Bukan karena kinerjanya buruk, tapi memang karena likuiditas sementara lebih memilih saham yang viral daripada saham yang stabil. Tapi ingat teman-teman, bahwa dalam jangka pendek, pasar bisa irasional. Tapi dalam jangka panjang, kualitas sebuah perusahaan akan tetap menjadi diperhitungkan. Nah, jadi kalau teman-teman merasa menjadi investor yang fundamental, maka di sini diuji kesabaran, konsistensi, dan terus memantau value dari perusahaan yang berfundamental bagus. Karena memang pada akhirnya pasar akan mencari keseimbangan sendiri pada waktunya. Dan apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, jangan terbawa arus hype. Jadi, sesuaikan strategi investasi dengan profil risikomu. Kemudian yang kedua, pantau saham-saham yang bagus dan harganya saat ini masih terdiskon. Yang ketiga, perkuat analisis fundamental. Jadi bukan hanya ikut-ikutan kabar yang lagi panas. Jadi tidak FOMO di sini teman-teman ya. Yang keempat, ambil posisi secara perlahan kalau valuasi sudah masuk akal. Kemudian yang terakhir, yang kelima, mungkin memang saham kita nggak akan manggung hari ini. Tapi saat pasar sadar fundamentalnya bagus, saham-saham ini layak untuk melakukan unjuk gigi. Atau saham-saham ini akan manggung. Seperti itu teman-teman. Jadi demikian tentang pembahasan kita tentang komparasi antara IHSG dan LQ45 dan beberapa saham banking yang masih terkoreksi. Jadi, oke, ini bukan rekomendasi jual beli saham, tetapi juga merupakan pendapat pribadi yang teman-teman bisa cek kembali kebenaran dan juga validitas dari setiap informasi. Kalau mau investasi, lakukan riset secara mandiri. Oke, teman-teman, saya Daniel dan salam satu frekuensi.